Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Sulu Injil edisi Selasa 4 Maret 2025. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Bunyi nas renungan bagi kita adalah: Hambaku, orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Tema renungan kita hari ini adalah: mengapa Bapa mengorbankan anaknya? Mengapa Yesus mau menjalani penderitaan? Siapa yang menyebabkan Yesus disalibkan? Allah Bapa atau Yudas? Pilatus? Dan jawabannya adalah Allah Bapa. Tentu jawaban ini tidak mudah dipahami dengan akal kita. Kita hanya dapat memahami jawaban tentang penderitaan Yesus jika kita mau menerima jawaban yang melampaui akal manusia. Benarkah Allah Bapa adalah penyebab Yesus menderita, tersalib, dan mati? Pertama, ayat-ayat ini dalam teks Yesaya ini eksplisit menyatakan rencana Allah di balik segala sesuatu yang dialami oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan tindakan orang-orang yang membunuh Yesus seperti Yudas, Pilatus, dan para tokoh agama? Ada yang mengatakan mereka berjasa, tetapi kebenarannya ialah Allah yang merencanakan, dan melalui orang-orang fasik ini rencana Allah digenapi. Sebagaimana nas ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Manusia memiliki alasannya sendiri, yaitu untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi di dalam tindakan manusia tersebut, Allah memiliki tujuan lain, yaitu untuk kebaikan seluruh dunia. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di sisi lain, Yesus sendiri berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus memilih tunduk penuh menggenapi kehendak Bapaknya. Sehingga pertanyaan kita bukan lagi mengapa Kristus menderita dan mati, bukan siapa penyebabnya, melainkan apa tujuan Allah dalam kematian anaknya. Renungan ini mengajarkan kita penderitaan Yesus dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang terlalu besar yang dapat menghalangi Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Amin. Demikian renungan Sulu Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Harian Sulu Injil edisi Selasa 4 Maret 2025. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12.
Bunyi nas renungan bagi kita adalah, Hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Tema renungan kita hari ini adalah, mengapa Bapa mengorbankan anaknya? Mengapa Yesus mau menjalani penderitaan? Siapa yang menyebabkan Yesus disalibkan? Allah Bapa atau Yudas? Pilatus? Dan jawabannya adalah Allah Bapa. Tentu jawaban ini tidak mudah dipahami dengan akal kita. Kita hanya dapat memahami jawaban tentang penderitaan Yesus jika kita mau menerima jawaban yang melampaui akal manusia. Benarkah Allah Bapa adalah penyebab Yesus menderita, tersalib, dan mati? Pertama, ayat-ayat ini dalam teks Yesaya ini eksplisit menyatakan rencana Allah di balik segala sesuatu yang dialami oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan tindakan orang-orang yang membunuh Yesus seperti Yudas, Pilatus, dan para tokoh agama? Ada yang mengatakan mereka berjasa, tetapi kebenarannya ialah Allah yang merencanakan, dan melalui orang-orang fasik ini rencana Allah digenapi. Sebagaimana nas ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Manusia memiliki alasannya sendiri